Selamat pagi. Kita akan lanjutkan materi akuntansi biaya bab 4 tentang akuntansi biaya overhead pabrik. Kemarin saya di pertemuan sebelumnya sudah bahas sampai di pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif ya. Jadi kita akan lanjut ke contoh soal ya, contoh soal. Karena kita akan mencoba untuk menghitung BOP yang dibebankan dengan menggunakan metode full costing dan variable cost costing. Baik, lanjutan soal sebelumnya itu lanjutan soal yang ini ya, yang PTWD ini. Nah, ya lanjutan dari soal ini ya. PTWD menerima 100 unit pesanan dan menghasilkan waktu pengerjaan selama 75.000 jam mesin selama tahun 2000X1. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat BOP yang dibebankan jika perusahaan menggunakan metode yang pertama adalah full costing, yang kedua adalah variable cost costing. Nah, untuk jawaban sendiri dari full costing ya, itu menggunakan nilai BOP dibebankan yaitu 140. 140 itu ngambilnya dari angka ini, tarif BOP secara total ya. Untuk full costing adalah menggunakan tarif BOP secara total, yaitu ada Rp140 per jam mesin ya. Jadi menggunakan dari tarif BOP total atau full costing ya. Jadi 100 BOP bebankan maka adalah tarif yang ditentukan di muka, yaitu ada Rp140 dikalikan dengan 75.000 jam mesin ya. Jadi hasilnya adalah Rp10.500.000. Maka jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses biaya overhead pabrik yaitu 10.500 pada BOP yang dibebankan adalah 10.500. Nah, ini untuk pengerjaan yang full costing. Untuk pengerjaan yang variable costing ya, untuk BOP yang dibebankannya kita akan menggunakan total dari tarif BOP variabel, yaitu adalah Rp72,5 per jam mesin ya. Kita menggunakan tarif BOP variabel. Yang di full costing kita ngambil tarif BOP total, sedangkan kalau yang variable costing kita ngambil tarif BOP variabel, yaitu Rp72,5 per jam mesin ya. Maka BOP yang dibebankan adalah Rp72,5 kalikan dengan 75.000, yaitu dapat 5.437.500 ya. Jadi BOP yang dibebankan adalah Rp72,5 dikalikan dengan 75.000 jam mesin sama dengan 5.437.500. Maka jurnalnya adalah persediaan barang dalam proses biaya overhead pabrik Rp5.437.500 pada BOP yang dibebankan yaitu Rp5.437.500 ya. Ini jawaban untuk pengerjaan dari contoh soal yang lanjutan soal sebelumnya. Baik, kalau kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya adalah tentang pengumpulan nilai BOP yang sesungguhnya, pengumpulan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya. Nah, biaya overhead pabrik yang sesungguhnya ini terjadi dikumpulkan untuk dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang telah kita tentukan di muka tadi. Nah, selisih jika ada terjadi, ini pasti akan terjadi selisih ya, karena anggaran sama aktual itu biasanya beda ya.
kadang anggaran itu biasa lebih besar, kadang anggaran itu bisa lebih kecil, maka akan menimbulkan yang namanya selisih. Selisih yang terjadi antara biaya overhead pabrik yang dibebankan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi merupakan biaya overhead yang sifatnya lebih atau kurang dibebankan atau over or under apply factory overhead cost ya. Jadi selisihnya itu akan disebut dengan selisih lebih atau selisih kurang dibebankan, maka akan disebut over apply factory overhead cost atau under apply factory overhead cost. Ya, ini mengenai tentang pengumpulan BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, kita akan mencari tahu apa sih perbedaan antara pembebanan yang terlalu tinggi atau over apply dan pembebanan yang terlalu rendah atau under apply. Nah, untuk pembebanan yang terlalu tinggi atau yang biasa disebut dengan over apply factory overhead cost ya, itu adalah varians yang timbul di mana biaya overhead pabrik yang dibebankan itu terlalu tinggi dibandingkan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi. Jadi anggaran lebih besar daripada aktual ya. Jadi saldo perkiraan yang berselisih ini akan dikreditkan jika terjadi pembebanan biaya overhead pabrik yang terlalu tinggi ya. Jadi anggarannya terlalu tinggi dibandingkan dengan aktual, maka nanti akan diselisihkan ya. Jadi ini adalah tentang pembebanan yang terlalu tinggi atau over apply factory overhead cost. Nah, yang kedua adalah tentang pembebanan yang terlalu rendah atau yang biasa disebut dengan under apply over factory overhead cost ya. Varians yang timbul di mana biaya overhead pabrik yang dibebankan itu terlalu rendah dibandingkan dengan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jadi di mana biaya di anggaran itu lebih kecil dibandingkan dengan aktualnya itu besar sedangkan anggarannya kecil ya. Jadi itu sebutnya pembebanannya terlalu rendah karena aktualnya lebih besar daripada anggaran, sedangkan yang tadi pembebanan yang terlalu tinggi itu anggarannya lebih besar daripada aktualnya lebih kecil. Nah, saldo perkiraan ini atau selisih ini akan didebit ya, yang kalau terlalu tinggi itu kita kreditkan, kalau yang terlalu rendah akan kita debitkan ya. Jadi apabila terjadi pembebanan nilai biaya overhead pabrik yang terlalu rendah ya. Inilah perbandingan antara over apply factory overhead cost dengan under apply factory overhead cost. Nah, kita masuk ke contoh soal ya. Nah, ini merupakan soal lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kenapa? Kalau yang ini itu aktualnya ya, ini aktualnya, sedangkan yang kalau yang ini nah ini adalah anggarannya ya. Jadi ini adalah anggaran BOP ya, sudah jelas tertulis di judul. Nah, kali ini itu adalah BOP yang sesungguhnya terjadi, ini adalah aktualnya. Jadi yang sebenarnya terjadi ini adalah yang ini ya. Jadi kita ada soal ya, saya akan bacain. PTWD BOP yang biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi selama tahun 2001X ya, atas dasar dari kapasitas normal 75.000 jam sin ya. Jadi sedikit berbeda dibandingkan dengan yang ini. Nah, kalau ini dimana anggarannya adalah 80.000 jam, sedangkan yang terjadi cuma 75.000 jam ya. Jadi ada perbedaan antara anggaran dengan aktual. Jadi ini anggarannya terlalu besar dibandingkan dengan
aktualnya, untuk secara perbandingan dari jam kerja. Nah, kita akan lihat isinya ya. Nah, nomor rekening 5101, jenis biaya adalah biaya bank penolong, sifatnya adalah variabel, jumlahnya adalah Rp1.100.000. Nomor rekening 5102, jenis biaya ada biaya listrik, untuk yang variabel adalah 1.450.000 ya. Kemudian untuk nomor rekening 5103, jenis biaya ada biaya bahan baku, variabel ada 750.000. Untuk nomor rekening 5104, biaya tenaga, untuk jenis biaya tenaga kerja tidak langsung, untuk variabel adalah Rp1.500.000, untuk tetap adalah Rp2.000.000. Kemudian untuk nomor rekening 5105, jenis biaya adalah biaya kesejahteraan pegawai, sifatnya adalah tetap, nilainya adalah Rp1.500.000. Nomor rekening 5106, jenis biaya adalah biaya reparasi dan pemeliharaan, untuk nilai yang sifatnya yang variabel itu adalah 500.000, untuk sifatnya yang tetap juga 500.000. Nomor rekening 5107, dengan jenis biaya asuransi gedung, untuk sifatnya yang tetap itu adalah Rp600.000. Untuk nomor rekening 5108, jenis biaya ada biaya penyusutan, sifatnya adalah tetap, jumlahnya adalah Rp800.000, di mana secara jumlah untuk nilai variabel adalah Rp5.300.000, sedangkan untuk nilai tetap adalah Rp5.400.000, sehingga jumlah secara total itu adalah Rp10.700.000, di mana diberitahukan bahwa ada di kolom keterangan biaya yang mendapatkan penebalan tulisan, yaitu berupa bold hitam yang seperti contoh ini ya, ini bold namanya, merupakan biaya yang dibayar secara tunai. Nah, kita akan diminta untuk membuat ayat jurnal untuk mencatat nilai dari biaya operasi pabrik yang sesungguhnya jika perusahaan itu menggunakan metode full costing dan variable costing ya. Kita akan lanjut ke jawabannya. Nah, kita akan mulai dulu dengan jawaban soal untuk jurnal BOP untuk full costing. BOP sesungguhnya kita ngambil angka dari nilai tunai, yaitu adalah sebesar 10.700.000 ya secara total. BOP sesungguhnya yaitu ada 10.700.000, di mana kreditnya ada persediaan bahan penolong 1.100.000 ya. Kemudian sesuai dengan yang di soal dicaplok aja. Kemudian persediaan bahan bakar 750. Kemudian beban gaji dan upah itu adalah 1.500.000 dengan 2 juta, jadi 3,5 juta ya. Kemudian persediaan suku cadang itu adalah reparasi ya, reparasi 500. Kemudian persekot asuransi gedung itu adalah 600.000 ya. Kemudian dengan penyusutan, akumulasi penyusutan gedung 800.000. Sedangkan yang di bold hitam 1450, 1,5 juta, 500.000, ini adalah kalau di total adalah 3.450.000 sebagai kas ya. Kenapa sebagai kas ya? Karena dijelaskan di soal bahwa biaya yang mendapat penebalan tulisan bold ini adalah biaya yang dibayar secara tunai, jadi bayarnya pakai uang cash. Jadi ada perhitungan kas yang dibayar, ada biaya listrik 1.450.000, biaya kesejahteraan pegawai itu udah 1.500.000, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah 500.000.
dengan secara total itu ada 3.450.000. Ini jawaban untuk BOP sesungguhnya yang full costing ya. Jadi ini ada jawaban untuk jurnal BOP yang full costing. Nah, yang berikutnya adalah jurnal BOP untuk yang sifatnya adalah variable costing ya. Nah, untuk yang jurnal BOP variable costing, BOP sesungguhnya itu tetap mengambil dari nilai total, yaitu ada 10.700.000 ya. Mengambil 10.700.000 ya. Kemudian kita akan masukkan bahan penolong itu 1.100.000 ya. Kemudian persediaan bahan bakar itu ada 750. Kemudian beban gaji dan upah itu adalah 3.500.000 ya. 3.500.000. Kemudian untuk yang persediaan suku cadang itu ada 500, persekot asuransi itu ada 600 ya. Ini akumulasi penyusutan juga 800. Ini sama ya dengan yang full costing, nggak ada beda ya, nggak ada beda. Jadi sebenarnya jurnal BOP untuk yang variable costing dengan full costing yang bagian atas ini tidak ada perbedaan. Cuman yang membedakannya itu adalah bagian bawah. Kalau di full costing itu nggak ada bagian itu ya. Kalau bagian variable costing, kalau kita mau catat penjelasan tentang kas yang di sini itu boleh aja. Jadi kita bisa nambahkan lagi bagian kas. Jadi mau tahu kas yang 3.450.000 itu dapat dari mana, itu kita bisa masukin aja. Itu tinggal kita copy paste dari sini. Cuman saya karena sifatnya ngulang jadi nggak usah aja ya, tapi kalau mau ditulisin juga boleh. Tapi yang paling penting itu adalah bagian ini, karena perlu kita membuat jurnal untuk pencatatan pemisahan BOP yang sesungguhnya terjadi menurut perilakunya. Maka dibagi yang variabel sesungguhnya itu 5.300.000, BOP tetap sesungguhnya ada 5.400.000, BOP sesungguhnya itu ada 10.700.000 ya. Jadi itu dipisahin mana yang variabel, mana yang tetap. Perbedaan antara variable costing dan full costing itu bedanya di bagian ini, bagian bawah ini. Sedangkan bagian atas itu sama, tidak ada perbedaan ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan menghitung perhitungan dan analisis variance dari nilai biaya operasi pabrik dengan metode full costing. Nah, jika perusahaan menggunakan metode full costing dalam penentuan harga pokok produksinya, maka pada akhir periode akuntansi akan dilakukan perhitungan selisih BOP. Ya, akan kita hitung. Kenapa? Karena di soal awal, ya, soal awal ini anggarannya, kemudian dibandingkan dengan yang terjadi nah bagian ini 10.500.000 ini ya, kemudian dibandingkan dengan hasilnya itu beda dan jadi terdapat selisih karena dibebankan itu cuma 10.500.000 ya sesuai dengan perhitungan. Nah itu BOP yang dibebankan cuma 10.500.000 saja, tapi sedangkan yang aktualnya terjadi itu adalah 10.700.000. Maka akan terjadi perbedaan ya. Jadi kita akan menghitung selisih BOP ya. Jadi BOP yang dibebankan itu adalah 10.500.000. Tadi saya sudah tunjukin jawabannya yang mana. Kemudian dibandingkan dengan BOP sesungguhnya ya. Selisihnya adalah 200.000 untuk selisih BOP. Nah, untuk mencatat selisih biaya operasi tersebut akan kita buat jurnal sebagai berikut. Nah, ini adalah jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan kepada BOP sesungguhnya. Kita akan mengubah yang dibebankan menjadi yang kesesungguhnya ya. Jadi BOP dibebankan dengan BOP sesungguhnya adalah 10.500.000 saja ya, 10.500.000 saja. Sedangkan selisihnya atau mencatat selisihnya selisih BOP pada BOP sesungguhnya ya. Kalau misalnya Pak kebalik Pak, misalkan ternyata anggarannya lebih besar ya, anggarannya lebih besar, maka selisih ini tinggal dibalik aja
ya, tinggal dibalik aja. Jurnal ini tinggal dibolak-balik aja bagian bawah ini tinggal, ini tetap sama, tidak berubah, paling angkanya aja yang beda. Sedangkan kalau dia kebalik, misalkan yang tadi kan angka apa dibebankan lebih kecil dibandingkan dengan sesungguhnya. Nah, kan seperti ini. Pak, kalau misalnya bebankan lebih besar daripada sesungguhnya, ya tinggal dibalikkan aja bagian ini. Jadi BOP sesungguhnya pada selisih BOP aja gitu. Ya. Jadi paling cuman yang angkanya aja yang berbeda ya. Jadi cara pengerjaan tidak menurut saya tidak terlalu sulit ya. Jadi saya rasa bisa lah ya. Jadi jurnal untuk mencatat untuk menutup rekening BOP yang dibebankan terhadap BOP sesungguhnya. Jadi BOP dibebankan terhadap BOP sesungguhnya itu adalah 10.500.000 masing-masing. Kemudian jurnal untuk mencatat selisih atau varians dari nilai BOP itu adalah selisih BOP pada BOP sesungguhnya, yaitu adalah 200.000. Jadi kalau kita jumlahkan nilai BOP sesungguhnya itu ada 10.500.000 ditambah 200, jadi sesuai dengan yang ada di soal ini ya, juga sama dengan yang di jawaban sini, itu adalah 10.700.000. Jadi itu tidak ada beda sama sekali ya. Jadi beginilah untuk perhitungan untuk analisis varians dari nilai BOP dengan metode full costing ya. Nah, untuk yang ini nanti ada juga apakah hanya yang full costing saja? Nanti yang variable costing juga ada kok ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Jadi ini kita memang bahas yang full costing dulu. Pak, apakah hanya full costing aja? Ada kok yang variable costing, nanti kita bahas di bagian slide yang terakhir ya. Nah, berikutnya itu adalah tentang dari analisis variance. Saya pikir analisis varian nggak usah saya bahas di pertemuan sekarang deh ya. Saya pikir ini udah cukup banyak nih ya. Saya pikir udah cukup banyak, nggak usah kita stop sampai di sini aja dulu ya. Nah, sampai di sini dulu aja ya. Nanti baru di pertemuan berikutnya baru saya bahas tentang analisis varian. Kenapa saya bahas ini ke sesi berikutnya aja? Kenapa? Karena ini kayaknya saya lihat ini agak panjang ya. Terus rumusnya banyak deh. Nah, kan banyak kan? Metodenya banyak. Jadi saya pikir nggak usah deh, nanti belakangan aja. Jadi saya stop dulu sampai di perhitungan dan analisis varians biaya overhead pabrik dengan metode full costing. Sampai di sini dulu ya. Jadi nanti untuk pertemuan next berikutnya kita akan baru bahas tentang analisis varian. Baik, jikalau ada yang kurang jelas nanti bisa seperti sebelumnya ya, sebelumnya nanti kita bisa didiskusikan di forum Google Classroom seperti biasa. Nanti kita bisa diskusikan kalau jika ada perhitungan yang kurang jelas ya, nanti bisa didiskusikan di situ. Baik, saya akhiri dulu pertemuan pada hari ini ya. Terima kasih, selamat pagi.